Barat sebuah kabupaten yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah desa kecil bernama Kampung Karangwangi. Desa ini terkenal dengan tanahnya yang subur, sungai yang jernih, dan masyarakatnya yang ramah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang kecil. Namun, di balik keindahan alam dan keramahan warganya, ada satu kebiasaan yang telah lama mendarah daging di desa ini, sabung ayam. Bagi sebagian besar warga, sabung ayam bukan sekadar permainan, melainkan bagian dari tradisi turun-temurun. Sejak zaman dahulu, kakek dan buyut mereka telah mempercayai bahwa sabung ayam adalah ajang keberanian, kehormatan, dan keterampilan dalam merawat ayam jago. Setiap keluarga memiliki ayam aduan kebanggaan yang dirawat dengan penuh perhatian, diberi makanan khusus, dan bahkan dipijat setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, sabung ayam yang dulunya hanya sekadar tradisi berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya, perjudian. Awalnya, hanya sekadar bertaruh kecil-kecilan untuk hiburan, tetapi lama-kelamaan, uang yang dipertaruhkan semakin besar. Bandar judi dari luar desa mulai datang, mengubah sabung ayam menjadi bisnis yang menggiurkan. Di beberapa sudut desa, terutama di kebun-kebun terpencil dan gudang kosong, arena sabung ayam ilegal mulai bermunculan. Para petaruh dari berbagai tempat berdatangan, membawa uang dalam jumlah besar. Mereka tidak hanya bertaruh ayam siapa yang menang, tetapi juga bertaruh hal lain, dari hasil panen hingga motor yang mereka miliki. Bagi beberapa orang, sabung ayam menjadi ladang rezeki. Mereka yang memiliki ayam aduan tangguh bisa mendapatkan keuntungan besar. Namun, bagi kebanyakan warga, kebiasaan ini menjadi bencana yang perlahan-lahan menghancurkan kehidupan mereka. Seiring meningkatnya popularitas sabung ayam, perekonomian desa mulai mengalami kemunduran. Banyak kepala keluarga yang sebelumnya bekerja di sawah dan kebun mulai malas bekerja karena terlalu sibuk dengan sabung ayam. Mereka menghabiskan waktu untuk merawat ayam, mencari taruhan, dan mengadu nasib di arena judi. Sebagian besar dari mereka kehilangan penghasilan, tetapi kecanduan berjudi membuat mereka terus berusaha mendapatkan uang dengan cara apapun. Tidak jarang, ada yang menjual tanah, sawah, bahkan harta benda berharga lainnya demi bisa kembali bertaruh. Anak-anak pun mulai terkena dampaknya. Banyak yang terpaksa putus sekolah karena orang tua mereka tidak lagi mampu membayar biaya pendidikan. Beberapa anak bahkan mulai terlibat dalam perjudian sejak usia dini, entah sebagai penonton atau bahkan peserta taruhan kecil-kecilan. Tidak hanya itu, konflik antar warga juga mulai meningkat. Dalam dunia perjudian selalu ada yang menang dan kalah. Mereka yang kalah seringkali merasa tidak terima, sehingga perselisihan dan perkelahian menjadi hal yang biasa. Ada yang berhutang dalam jumlah besar dan tidak mampu membayar, sehingga berujung pada kekerasan atau bahkan penjarahan. Masyarakat yang tidak terlibat dalam perjudian mulai merasa resah dan ketakutan. Mereka khawatir desa mereka akan hancur karena ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak karena para bandar judi memiliki pengaruh yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, sabung ayam di Karangwangi tidak lagi hanya milik warga desa. Sejumlah bandar besar dari luar daerah mulai masuk dan menguasai arena perjudian. Mereka membawa uang dalam jumlah besar, memanipulasi hasil taruhan, dan memastikan bisnis mereka tetap berjalan lancar. Banyak warga desa yang takut untuk menentang mereka. Beberapa orang yang mencoba melaporkan aktivitas ilegal ini kepada pihak berwenang malah mendapatkan ancaman. Rumah mereka diteror, harta benda mereka dirusak, dan bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Bahkan, tersiar kabar bahwa ada oknum aparat yang melindungi bisnis ini. Inilah yang membuat perjudian sabung ayam semakin sulit diberantas. Namun, di balik semua itu, ada juga warga yang tidak tinggal diam. Mereka mulai mengadu ke pihak kepolisian dengan harapan bahwa hukum bisa ditegakkan. Seorang warga yang merasa geram dengan situasi ini akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan sabung ayam ilegal di Karangwangi kepada Polsek Negara Damai. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa setiap minggu, ratusan orang berkumpul di lokasi tersembunyi untuk berjudi, dan jumlah uang yang dipertaruhkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Polisi yang menerima laporan ini segera melakukan penyelidikan. Setelah melakukan pengamatan selama beberapa hari, mereka menemukan bahwa lokasi utama perjudian berada di sebuah kebun kelapa sawit di pinggiran desa. Kapolsek Ibtu Hermanto segera mengambil tindakan.
Ia mengumpulkan timnya dan merencanakan penggerebekan untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Sebanyak 17 personel dikerahkan, termasuk Bribka Suroso dan Bribda Guntur. Mereka tidak tahu bahwa tugas ini akan menjadi misi terakhir mereka. Di malam sebelum operasi, tim kepolisian berkumpul di kantor Polsek Negara Damai. Ibtu Hermanto memberikan arahan, memastikan semua anggota siap menghadapi segala kemungkinan. Kita harus hati-hati, katanya tegas. Menurut laporan yang kita terima, ada kemungkinan bandar besar terlibat. Kita tidak boleh meremehkan situasi. Pagi harinya, tim kepolisian bergerak dengan senyap menuju lokasi yang telah ditentukan. Mereka berharap bisa menangkap para pelaku tanpa perlawanan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa misi ini akan berubah menjadi tragedi besar. Kampung Karangwangi yang dulunya dikenal sebagai desa yang damai, kini diambang kehancuran karena perjudian sabung ayam yang semakin tidak terkendali. Warga yang resah berharap polisi bisa segera memberantas kebiasaan buruk ini, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada kekuatan besar di balik perjudian tersebut. Saat polisi bersiap melakukan penggerebekan, tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi hari paling kelam dalam sejarah desa mereka. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah menerima laporan dari warga tentang maraknya judi sabung ayam di Kampung Karangwangi, Polsek Negara Damai segera bergerak. Kapolsek Ibtu Hermanto merasa ini bukan kasus biasa. Selama bertahun-tahun, polisi telah beberapa kali mencoba menutup praktik sabung ayam di berbagai desa, tetapi selalu gagal karena adanya oknum yang melindungi bisnis tersebut. Laporan dari warga menyebutkan bahwa arena sabung ayam terbesar di desa itu terletak di sebuah kebun kelapa sawit yang jauh dari pemukiman warga. Setiap minggu, ratusan orang datang, membawa ayam aduan terbaik mereka, dan mempertaruhkan uang dalam jumlah besar. Lebih dari itu, ada desas-desus bahwa bandar besar yang mengendalikan arena itu bukan orang biasa. Beberapa warga berbisik bahwa pemiliknya adalah seorang oknum prajurit TNI yang memiliki koneksi kuat. Jika itu benar, maka kasus ini jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Namun, sebagai penegak hukum, Ibtu Hermanto tidak gentar. Ia mengumpulkan 17 personel untuk melakukan penggerebekan. Dua anak buahnya yang paling dipercaya, Bribka Suroso dan Bribda Guntur, ikut dalam tim ini. Mereka bertekad untuk menegakkan hukum, meski risikonya tinggi. Pada malam sebelum operasi, tim kepolisian berkumpul di kantor Polsek Negara Damai. Mereka membahas strategi dan membagi tugas. Kita harus bertindak cepat, kata Ibtu Hermanto dengan tegas. Kita tidak tahu siapa yang ada di balik bisnis ini, tetapi kita tidak bisa membiarkan warga terus menderita. Mereka merencanakan dua hal penting. Penyergapan senyap tim akan bergerak diam-diam di pagi hari sebelum arena sabung ayam penuh sesak. Mereka akan mengepung lokasi dari berbagai arah untuk mencegah para penjudi melarikan diri. Penangkapan bandar target utama mereka adalah para bandar yang mengatur perjudian ini. Jika mereka berhasil ditangkap, maka bisnis sabung ayam di desa ini bisa dihentikan selamanya. Namun, yang tidak mereka sadari adalah musuh mereka jauh lebih siap daripada yang mereka duga. Pagi itu, tim kepolisian berangkat menuju lokasi. Mereka menggunakan beberapa kendaraan sipil agar tidak mencurigakan. Setiap anggota mengenakan rompi anti peluru dan membawa senjata lengkap. Ketika mereka mendekati lokasi, suasana di arena sabung ayam masih ramai dan gaduh. Puluhan orang berteriak mendukung ayam jago mereka. Bandar-bandar besar duduk di kursi tinggi, mencatat taruhan yang masuk. Namun, tanpa mereka sadari, beberapa orang mulai merasa ada yang tidak beres. Seorang pria berjubah hitam yang duduk di pinggir arena, tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar dari tempat itu. Ia mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. "Bos, ada polisi," bisiknya. Di tempat lain, seorang pria berbadan tegap yang mengenakan jaket kulit hitam segera menginstruksikan orang-orangnya untuk bersiap. Pria itu dikenal sebagai Darman, tangan kanan dari bandar besar yang mengatur perjudian di Kampung Karangwangi. Ketika polisi akhirnya sampai di lokasi dan bersiap melakukan penggerbekan, Darman dan anak buahnya sudah menunggu mereka. Tepat saat Ibtu Hermanto mengangkat megafon dan berteriak, "Kami dari kepolisian, semua orang berhenti dan angkat tangan." Kekacauan pun meledak. Para penjudi panik. Sebagian berlari kabur ke hutan, sebagian mencoba melawan, sementara yang lain berusaha menyembunyikan uang taruhan mereka. Polisi langsung bergerak, menangkap beberapa orang yang mencoba melawan. Namun, tiba-tiba, "Dor! Dor! Dor!" Suara tembakan menggema di udara. Beberapa orang bersenjata, yang sebelumnya berbaur dengan para petaruh, tiba-tiba mulai menyerang polisi. Peluru melesat dari arah kebun kelapa sawit, mengincar aparat yang sedang melakukan penggerebekan.
Seketika, situasi berubah menjadi pertempuran sengit. Para polisi berlindung di balik pohon dan kendaraan mereka, sementara tembakan terus berdesingan. Di tengah baku tembak itu, Ibtu Hermanto mencoba merespons dengan tembakan balik, tetapi ia terkena peluru di dada dan jatuh tersungkur. "Pak Kapolsek tertembak," teriak salah satu anggota. Bribka Suroso dan Bribda Guntur segera berusaha menolongnya, tetapi sebelum mereka bisa menarik tubuh pemimpinnya ke tempat aman, dua peluru menembus tubuh mereka. Dalam hitungan detik, tiga polisi gugur di tempat. Anggota polisi yang tersisa mencoba bertahan, tetapi mereka kalah jumlah dan posisi mereka tidak menguntungkan. Melihat situasi semakin buruk, salah satu polisi segera menghubungi markas untuk meminta bantuan. Menyadari bahwa polisi telah meminta bala bantuan, Darman dan orang-orangnya segera melarikan diri. Sebagian besar dari mereka sudah menyiapkan jalur pelarian di hutan sekitar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lokasi sabung ayam yang sebelumnya penuh sesak kini berubah menjadi tempat kosong yang dipenuhi darah dan mayat. Ketika tim bantuan dari kepolisian dan militer tiba, para pelaku sudah menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah 3 jenazah anggota kepolisian yang tergeletak di tanah. Mereka segera dibawa ke RS Bina Sehat untuk diotopsi, sementara tim kepolisian mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, sebuah fakta mengejutkan mulai terungkap. Setelah melakukan investigasi awal, polisi menemukan bahwa beberapa senjata yang digunakan dalam penyerangan adalah senjata standar militer. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa dalang di balik perjudian sabung ayam ini bukan hanya sekadar bandar biasa, tetapi seorang oknum prajurit TNI yang memiliki jaringan kuat. Kabar ini segera tersebar luas. Pihak kepolisian dan militer mulai bekerja sama untuk mengusut kasus ini. Namun, banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya otak di balik tragedi ini? Mengapa polisi bisa kecolongan dan menghadapi serangan seperti ini? Mampukah hukum benar-benar ditegakkan, atau kasus ini akan berakhir tanpa keadilan? Saat ini Kampung Karangwangi telah berubah menjadi medan penyelidikan besar-besaran. Masyarakat yang dulu takut mulai bersuara, tetapi di sisi lain ada ketakutan bahwa mereka yang berani berbicara bisa menjadi target berikutnya. Perburuan Darman dan para pelaku penembakan dimulai, namun apakah mereka akan benar-benar bisa ditangkap, ataukah mereka memiliki koneksi yang terlalu kuat untuk disentuh oleh hukum? Kampung Karangwangi dalam ketakutan pasca insiden berdarah di arena sabung ayam Kampung Karangwangi, desa itu berubah drastis. Tidak lagi terdengar suara riuh dari adu ayam di kebun kelapa sawit. Tidak ada lagi tawa para penjudi yang menikmati kemenangan atau makian mereka yang kalah taruhan. Yang tersisa hanyalah rasa takut, kesedihan, dan kemarahan. 3 polisi tewas di tempat. Ibtu Hermanto, Bribka Suroso, dan Bribda Guntur gugur saat menjalankan tugas. Jenazah mereka telah dibawa ke RS Bina Sehat untuk diotopsi, dan berita duka ini segera menyebar luas, mengguncang institusi kepolisian. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah para pelaku berhasil melarikan diri. Menurut saksi mata, orang-orang bersenjata yang menyerang polisi bergerak dengan cepat dan terlatih. Mereka tidak hanya menembak secara acak, tetapi menargetkan anggota kepolisian dengan akurasi tinggi. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa di balik perjudian sabung ayam ini, ada orang-orang yang memiliki latar belakang militer. Di desa, suasana semakin tegang. Banyak warga takut berbicara. Mereka tahu bahwa jika mereka terlalu vokal atau memberikan informasi kepada polisi, nyawa mereka bisa menjadi taruhan berikutnya. Sementara itu, pihak kepolisian dan militer mulai bergerak. Sejak penyerangan itu, Darman dan anak buahnya menghilang tanpa jejak. Tim gabungan kepolisian dan militer dikerahkan untuk mencari mereka. Operasi ini dipimpin langsung oleh AKBP Sudrajat, Kapolres daerah yang membawahi Polsek Negara Damai. Orang-orang ini tidak boleh lolos, katanya dalam rapat koordinasi. Mereka bukan hanya pelaku perjudian ilegal, tetapi juga pembunuh aparat negara. Jika kita biarkan mereka bebas, mereka akan semakin kuat. Beberapa titik di desa mulai diperiksa. Rumah-rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Darman digeledah dan para warga yang pernah berhubungan dengannya diinterogasi. Namun tidak ada yang berani berbicara. Orang-orang hanya diam, menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Hal ini menimbulkan kecurigaan baru. Apakah warga takut karena ancaman atau karena mereka tahu bahwa ada orang kuat yang melindungi Darman? Sementara itu, satu fakta baru terungkap dari hasil penyelidikan polisi. Saat polisi mengamankan barang bukti dari lokasi sabung ayam, mereka menemukan beberapa selongsong peluru yang ternyata berasal dari senjata militer standar.
Pihak kepolisian pun bekerja sama dengan POM TNI untuk melacak asal-usul senjata tersebut. Hasilnya mengejutkan, senjata itu terdaftar sebagai persenjataan milik sebuah unit militer di luar daerah. Bukti ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada oknum prajurit TNI yang terlibat dalam perjudian sabung ayam ini. Namun, meski bukti sudah ada, tidak mudah untuk menangkap seseorang dari institusi militer. Untuk itu, Kapolres Sudrajat menemui pihak POM TNI untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Tidak semua anggota TNI terlibat, tapi jika ada oknum yang bermain di belakang ini, kita harus menindak tegas, kata Mayor Arif, perwakilan dari POM TNI yang menangani kasus ini. Kini, operasi bukan hanya sekadar memburu Darman, tetapi juga mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik bisnis perjudian ini. Sementara itu, Darman dan kelompoknya masih dalam pelarian. Namun, pelarian mereka tidak berjalan mulus. Mereka bersembunyi di sebuah desa kecil yang berjarak beberapa puluh kilometer dari kampung Karangwangi. Awalnya, mereka merasa aman, tetapi polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan mereka setelah menangkap salah satu anak buahnya yang ketakutan dan memberikan informasi tentang tempat persembunyian Darman. Operasi penangkapan dilakukan tengah malam. Pasukan gabungan polisi dan POM TNI mengepung tempat persembunyian mereka di sebuah rumah kosong di tengah perkebunan tebu. Ketika polisi masuk, Darman dan beberapa orangnya mencoba melawan dengan senjata api. Namun kali ini mereka kalah jumlah dan posisi mereka terkepung. Dalam baku tembak yang berlangsung beberapa menit, Darman akhirnya tewas tertembak. Beberapa anak buahnya berhasil ditangkap hidup-hidup dan segera dibawa untuk diinterogasi. Namun, sebelum Darman menghembuskan napas terakhir, ia sempat mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kalian pikir aku bos besar di sini? Hahaha, aku hanya bawahan. Kalian tidak akan bisa menyentuh orang yang sebenarnya mengendalikan semua ini. Kata-katanya membuat polisi semakin curiga. Ada orang yang lebih kuat di balik bisnis ini, dan orang itu masih bebas. Dengan kematian Darman dan penangkapan anak buahnya, satu bagian dari jaringan perjudian ini telah dihancurkan. Namun pertanyaan besar masih belum terjawab. Siapa dalang sebenarnya di balik bisnis sabung ayam ini? Beberapa nama mulai disebut-sebut. Ada dugaan bahwa seorang perwira tinggi militer ikut terlibat, tetapi buktinya masih belum cukup kuat untuk menindaklanjutinya. Yang pasti, kasus ini belum selesai. Masyarakat kampung Karangwangi, meskipun kini lebih tenang, tetap dihantui oleh ketakutan. Mereka tahu bahwa meski Darman sudah tiada, masih ada kekuatan besar yang mungkin akan kembali suatu hari nanti. Di kepolisian, Ibtu Hermanto, Bribka Suroso, dan Bribda Guntur mendapatkan penghargaan Anumerta atas jasa mereka dalam menjalankan tugas. Namun, bagi keluarga mereka, kehilangan itu tidak bisa digantikan dengan medali atau piagam penghargaan. Kasus ini mungkin akan berlanjut di meja penyelidikan, tetapi satu hal yang pasti, keadilan masih harus diperjuangkan, dan perang melawan kejahatan belum berakhir. Setelah penggerebekan berdarah dan kematian Darman, situasi di kampung Karangwangi perlahan mulai tenang. Tidak ada lagi suara riuh dari arena sabung ayam. Kebun kelapa sawit yang dulu menjadi pusat perjudian terbesar kini sepi, hanya menyisakan puing-puing tempat bertaruh dan bercak darah dari peristiwa tragis beberapa hari lalu. Namun, meski suasana desa tampak lebih damai, di hati warga masih tersimpan ketakutan dan ketidakpastian. Benarkah ini akhir dari semua kekacauan? Ataukah ini hanya permulaan dari konflik yang lebih besar? Setelah kematian Darman, polisi dan militer terus mengusut siapa dalang sebenarnya di balik bisnis haram ini. Berdasarkan interogasi terhadap beberapa anak buah Darman yang berhasil ditangkap, polisi mendapatkan informasi mengejutkan. Orang yang sesungguhnya mengendalikan bisnis sabung ayam ini bukan hanya seorang bandar biasa, tetapi seorang perwira tinggi militer bernama Kolonel Budi Saputra. Kolonel Budi adalah sosok yang selama ini tidak tersentuh hukum. Dengan koneksi kuat di pemerintahan dan militer, ia mampu mengendalikan banyak bisnis ilegal tanpa pernah terseret ke dalam kasus hukum. Darman hanyalah pion kecil dalam jaringan ini. Ketika polisi mulai mendalami keterlibatannya, mereka menemukan bukti lebih lanjut. Transaksi keuangan mencurigakan dari rekening bank atas nama Kolonel Budi. Percakapan rahasia antara Darman dan seseorang yang diduga adalah ajudan sang kolonel. Kesaksian beberapa pejudi dan bandar kecil yang mengaku pernah bertemu dengan Kolonel Budi dalam transaksi taruhan besar. Namun, meski bukti-bukti mulai mengarah padanya, menangkap seorang perwira tinggi bukanlah hal yang mudah.
Ketika nama Kolonel Budi mulai muncul dalam penyelidikan, berbagai tekanan mulai datang, sejumlah pejabat mulai mengintervensi penyelidikan, beberapa bahkan secara tidak langsung mengancam kepolisian agar tidak melanjutkan kasus ini lebih jauh. Hati-hati dengan langkah kalian. Ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar kasus ini, ujar seorang pejabat dalam sebuah pertemuan rahasia dengan Kapolres Sudrajat. Pesan itu jelas, jika mereka tetap melanjutkan penyelidikan, maka ada konsekuensi besar yang menanti. Namun Kapolres Sudrajat bukan orang yang mudah diintimidasi. Ia tahu bahwa jika mereka berhenti sekarang, maka kejahatan akan terus berulang. Bersama dengan POM TNI yang tetap berkomitmen menegakkan hukum, polisi mulai menyusun strategi untuk menangkap Kolonel Budi tanpa memberikan celah bagi siapapun untuk mengintervensi. Pada suatu pagi yang tak terduga, tim gabungan dari kepolisian dan POM TNI bergerak cepat. Tanpa ada peringatan, mereka menggerebek kediaman Kolonel Budi yang terletak di kawasan elit di luar kota. Saat penggerebekan berlangsung, Kolonel Budi sedang bersantai di teras rumahnya, membaca koran sambil menikmati kopi. Ketika ia melihat puluhan aparat bersenjata mengepung rumahnya, ia tahu hari itu akan menjadi akhir dari kekuasaannya. Namun ia tidak menunjukkan kepanikan. Dengan tatapan dingin, ia meletakkan korannya, mengambil napas dalam, lalu tersenyum kecil. Akhirnya kalian datang juga, katanya sebelum mengangkat tangannya menyerah. Tidak ada perlawanan, tidak ada baku tembak, hanya seorang pria yang sudah lama tahu bahwa cepat atau lambat, hukum akan menjemputnya. Dengan borgol di tangan, Kolonel Budi dibawa ke markas POM TNI untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penangkapan Kolonel Budi membawa dampak besar, tidak hanya bagi kepolisian, tetapi juga bagi masyarakat Kampung Karangwangi. Desa yang selama bertahun-tahun dihantui oleh perjudian dan kekerasan, kini perlahan mulai berubah. Arena sabung ayam yang dulu menjadi pusat perjudian dihancurkan dan dijadikan lapangan terbuka untuk aktivitas masyarakat. Beberapa mantan penjudi dan bandar kecil mulai mencari pekerjaan baru setelah bisnis mereka runtuh. Warga yang dulu takut mulai berani berbicara, membantu kepolisian mengungkap sisa-sisa jaringan ilegal lainnya. Namun tidak semua orang bahagia dengan perubahan ini. Beberapa orang yang dulu mendapatkan keuntungan dari bisnis sabung ayam mulai merasa kehilangan sumber pendapatan mereka. Dulu kami bisa mendapatkan uang dengan cepat, sekarang harus mulai dari nol lagi. Keluh salah satu mantan pejudi. Namun bagi sebagian besar warga ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa Ibtu Hermanto, Bribka Suroso, dan Bribda Guntur, kepolisian mengadakan upacara khusus. Di hadapan keluarga mereka, Kapolres Sudrajat berkata dengan suara berat, mereka bukan hanya polisi, mereka adalah pahlawan yang telah mengorbankan nyawa demi menegakkan keadilan. Tangis keluarga pecah saat medali penghargaan diberikan kepada istri dan anak-anak mereka. Meski keadilan telah ditegakkan, rasa kehilangan tetap tidak tergantikan. Bagi keluarga mereka, tidak ada yang bisa mengembalikan orang yang mereka cintai. Namun satu hal yang pasti, pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kasus sabung ayam di Kampung Karangwangi memang telah selesai, tetapi pertempuran melawan kejahatan tidak akan pernah berakhir. Hari ini, satu jaringan kriminal berhasil ditumpas. Namun besok, mungkin akan ada oknum-oknum baru yang mencoba mengambil alih. Itulah sebabnya, penegakan hukum harus terus berjalan. Keadilan tidak boleh menjadi sesuatu yang hanya diperjuangkan saat ada tragedi. Keadilan harus menjadi sesuatu yang terus ditegakkan setiap saat, oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan bagi masyarakat Kampung Karangwangi, ini adalah awal dari harapan baru. Mereka tahu bahwa dengan keberanian dan keteguhan hati, mereka bisa mempertahankan kedamaian yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dalam ketenangan tanpa ketakutan.